Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Sugar Daddy, bagian 20. Nah, Tuan Nicholas, kamu harus berjanji akan menjaga dia dengan baik. Bukankah kamu ingin punya anak? Inilah kesempatan yang baik untukmu, ucap Dr. Vita. Satria kembali terdiam. Baiklah, aku akan meninggalkan kalian. Silahkan saling lampiaskan kebahagiaan, ujar dokter cantik itu berlalu dari hadapan pasangan suami istri ini. Sepeninggal Dr. Vita, tak banyak kata yang diucapkan Lara maupun Satria. Keduanya tenggelam dengan pikiran masing-masing. Yang paling diam tentu saja Satria, pria itu tengah berpikir keras. Mencari jalan keluar terbaik dari peristiwa ini, rencananya buyar seketika. Gugatan cerai yang akan segera dilayangkan, harus dia tarik kembali dari pengacaranya. Tidak mungkin menceraikan Lara dalam keadaan seperti ini. Kamu tidak senang? Tanya Lara memulai percakapan. Satria menoleh, menatap wajah tirus itu yang terlihat sangat pucat. Aku hanya terkejut. Beri aku waktu, aku akan keluar sebentar. Nanti aku kembali, jawab Satria bangkit dan berjalan keluar dari ruangan itu. Lara memejamkan mata. Sesuatu di dalam dirinya serasa diremas-remas kuat, nyeri hingga ke ulu hati. Perempuan itu menyentuh perutnya yang masih rata, kemudian memeluknya dengan posesif. Bantulah aku. Bantulah aku merebut dia kembali. Gumam Lara, seakan ada orang lain di ruangan itu. Sementara itu di tempat lain. Sepertinya Satria sangat mencintaimu. Dia bahkan memberimu rumah indah ini, begitu kalian sah menjadi suami istri. Ujar ayah Sofia merangkul pundak putri kesayangannya. Sofia mengulum senyum. Ayah hanya takut, akan ada sesuatu yang terjadi setelah ini. Kamu tahu, pernikahan kalian sangat beresiko, terutama untuk kamu, tukas ayah Sofia. Sofia pun terdiam. Inginnya ayah melarang kalian melangsungkan pernikahan kalian. Tapi melihat kesungguhan dia, yang berani berterus terang membuat ayah terenyuh. Belum lagi melihat kamu bahagia, karena telah menemukan kanikomu, ayah jadi tak tega. Ucap pria 65 tahun itu mengeratkan pelukan. Ayah jangan khawatir, aku pasti baik-baik saja. Kak Niko pasti akan menjagaku dengan baik, dia sudah janji. Ujar Sofia dengan sangat meyakinkan, meskipun sebenarnya ada sedikit kekhawatiran di benaknya. Ayah Sofia hanya mengangguk. Semoga kamu selalu bahagia, nak. Nanti sering-seringlah mengunjungi kami, karena kami akan sangat rindu kalian. Ujar Ibu Sofia, dan mereka bertiga pun berpelukan. Sementara itu di kantor Satria. Apa ada yang luput dari perhatianmu selama ini? Tanya Satria, ketika pria itu sampai di kantornya dan menerima amplop berisi foto-foto Lara. Raffi, orang yang biasa dia tugaskan untuk membuntuti istrinya kemanapun dia pergi, hanya menggeleng. Itu foto terakhir Ibu Lara dalam 1 bulan terakhir. Selain pergi ke rumah sakit dan bertemu Dr. Vita, sisanya pergi ke salon, ke mall kemudian pulang ke rumah. Ujar Raffi menjelaskan. Satria tertegun. Bagaimana bisa? Satria mendesah frustasi, memijit keningnya yang tiba-tiba terasa sakit. Seharusnya dia bahagia dengan kehamilan istrinya, bukankah dulu dia menginginkan anak? Tapi mengapa kini malah kekesalan yang dirasakannya? Mengingat kehamilan ini akan mengganggu jalannya untuk berpisah dengan Lara. Dan lagi, dirinya akan menjadi orang yang sangat jahat, jika meninggalkan Lara dalam keadaan seperti ini. Dia darah dagingmu, Satria. Satu sisi hatinya berbicara. Tapi mengapa sekarang? Kenapa dia harus hadir di saat aku sudah tak menginginkannya lagi? Sisi lain hatinya berontak. Aar gerg. Satria menggeram. Ingatannya kemudian tertuju pada Sofia. Bagaimana mungkin dirinya menghadapi ini? Dia bahkan mengatakan pada Vianya, mengenai keadaan rumah tangganya yang sudah tak mungkin dipertahankan. Satria juga berencana akan segera membereskan urusan rumah tangganya, agar bisa meresmikan pernikahan mereka secara hukum negara. Agar tidak ada yang memandang rendah perempuan itu, karena telah bersedia menikahi seorang pria beristri, dan membuatnya seolah-olah menjadi istri simpanan, hanya dengan melangsungkan pernikahan siri.
Namun kenyataannya tak sesuai dengan rencana. Satria mendengus kasar, pria itu merebahkan punggung kokohnya pada sandaran kursi kerjanya. Mencoba kembali memutar otak, yang sepertinya tak mau diajak kerja sama. Ini terlalu memusingkan. Baginya, lebih mudah mengatur strategi untuk mengembangkan puluhan perusahaan miliknya, daripada harus memikirkan cara yang benar untuk menyelesaikan hal rumit ini. Pria itu mengusap wajahnya kasar. "Via," gumamnya. Seketika rasa rindu menyeruak dalam dada. "Ubah jadwal kerjaku di Bandung. Aku ingin 3 hari di akhir pekan setiap minggunya," ucap Satria ketika dirinya sudah sampai di kantor. Arfan, sekretaris pribadinya terdiam, dia tengah mencerna kata-kata dari atasannya. "Maaf, Pak," ucapnya tergagap. Satria mendengus kasar, "Apa kamu tuli?" "Aku minta ubah jadwal kerjaku di Bandung," ujar Satria mengulang kata-katanya. "Saya dengar, Pak. Tapi kenapa sudah bertahun-tahun jadwalnya seperti itu? 2 hari dalam 2 minggu, Bapak berkunjung ke kantor cabang di Bandung," tanya sekretaris itu lagi. "Lakukan saja. Bukankah tugasmu mengatur jadwal, dan memastikan pekerjaanku berjalan dengan baik?" Jawab Satria setengah berteriak, kekesalan tampak kentara di wajah tegasnya. "Baik, Pak. Akan segera saya kerjakan," jawab Arfan mengangguk, kemudian keluar dari ruangan itu tanpa membantah lagi. Sepertinya atasannya itu sedang kesal, dia takkan banyak bicara atau pria galak itu akan mengamuk. Arfan pun sampai bergidik ngeri. "Kau pikir mengubah jadwal semudah dirimu menjentikan jari? Dasar bos gila. Seenaknya meminta mengubah jadwal, yang sudah berjalan bertahun-tahun," gerutu sekretarisnya itu. "Apa istrinya ketahuan main serong lagi? Atau gundiknya sedang merajuk? Ah, jika sudah begini mereka sangat menjengkelkan, membuatku pusing 7 keliling," geritu Arfan bergumam dalam hati. Menjelang malam, Satria tiba di rumah setelah kepusingannya di kantor. Lara kini selalu menyambutnya di depan pintu, dengan senyum manis dan wajah ceria. Sudah 2 minggu sejak dirinya diketahui tengah berbadan 2, Lara sudah jarang keluar rumah. Dia bahkan lebih sering berada di rumah, daripada berkeliaran ke tempat-tempat yang biasa dia datangi. Perempuan itu tak henti membuntuti Satria kemanapun dia pergi. Bahkan di ruang kerjanya sekalipun, Lara selalu menungguinya, saat Satria tengah menyelesaikan pekerjaan yang dia bawa ke rumah. "Aku sudah ngantuk," ujar Lara yang meringkuk di sofa dekat meja kerja. "Tidurlah, aku masih harus menyelesaikan ini," ujar Satria menoleh, kemudian perhatiannya kembali ke laptop dan dokumen di tangannya. "Aku mau tidur denganmu," pinta Lara hampir merajuk. "Kamu duluan, nanti aku menyusul," ujar Satria. Lara menghela nafas, "Tapi dia mau tidur denganmu," jawab Lara, mengusap perutnya yang masih rata. Satria terdiam. Melepaskan kacamata bacanya, kemudian menoleh ke arah istrinya yang masih mengelus perutnya. Lara pun tersenyum. Satria mendengus pelan, kemudian bangkit dan berjalan menghampiri Lara. Pria itu meraih tangannya, kemudian menariknya keluar dari ruangan itu. Lara tersenyum sumringah. "Tidurlah, aku akan menemanimu sampai kamu terlelap," ujar Satria ikut merebahkan tubuh jangkungnya di samping Lara. Perempuan itu menyuruhkan kepalanya di dada bidang Satria, melingkarkan tangannya di pinggang pria itu. "Aku rindu," ucap Lara, tangannya bergerilya di badan Satria. "Tidurlah, sudah malam." Satria menahan tangan yang sedang menjelajah. "Tapi aku rindu, aku ingin." Rengek Lara mendongak, menatap wajah tegas suaminya yang tengah memejamkan mata. Lara hampir memekik, kala menemukan benda yang hampir berontak itu. "Lara, stop!" Satria menahan tangan yang tengah berusaha menggodanya. Perempuan itu tak mendengar, terus berusaha membangkitkan hasrat suaminya. "Lara, hentikan!" bentak Satria, yang kemudian bangkit bergerak menjauh. "Kenapa? Aku istrimu. Aku sedang meminta hakku sebagai istri," ujar Lara menjengit. "Aku." Satria mengerjap, menahan dadanya yang mulai bergemuruh. Lara beringsut mendekati suaminya, mencoba menghapus jarak di antara mereka. Melepaskan gaun tidur yang dipakainya hingga menampilkan tubuhnya yang terawat.
Lara menarik Satri kembali ke tempat tidur. Ia berusaha dengan usaha yang makin intens, pandangan Satria mulai berkabut. Hatinya mengakui bahwa Lara memang masih mampu membuat siapapun terpesona, termasuk dirinya. Jiwa kelelakiannya tak bisa menolak keindahan yang terpancar dari perempuan 35 tahun itu. Lara, Satria mendesah pelan, saat istrinya itu membimbing untuk segera mendaki berpetualang. Akhirnya Satria menghentak, memulai pendakian. Aar. Lara memekik, ketika Satria melangkah menuju puncak. Ingatan Satria tiba-tiba teringat yang jauh di sana. Wajah polos Sofia berkelebat di pelupuk mata. Senyum manis yang menawan tersungging di bibir merahnya. Satria seperti mendengar suara perempuan itu berbisik lirih, "Kak Niko." Satria membuka mata, dan menatap wajah Lara yang memerah. Seketika wajah Vianya hadir dalam bayangan. Satria mengerutkan dahi, desahan Lara malah terdengar seperti panggilan Sofia. Pria itu berhenti melangkah mendaki. Seketika suasana menjadi hening, hanya suara napas yang menderu. Satria bangkit, menatap Lara keseluruhan. Pria itu seakan tersadar dari mimpi. "Tidak, Satria, jangan dicabut." Teriak Lara hampir menjerit, ketika Satria menarik tubuhnya, melepaskan tautan tubuh mereka berdua. Pria itu menjauh, kemudian membawa pakaian tidurnya yang berserakan di lantai. Satria menggeleng pelan, "Maaf, aku tidak bisa." Ujar Satria seraya membalikkan tubuhnya meninggalkan kamar, setelah sebelumnya kembali mengenakan pijamannya. Napas Lara memburu, lagi-lagi dia merasakan sakit di ulu hatinya. Satria bahkan menolaknya ketika mereka berdua telah menyatukan diri. "Julang itu telah membuatmu kehilangan akal." Teriak Lara murka, seraya kembali mengenakan gaun tidurnya. Satria berhenti melangkah, lalu membalikkan tubuh. "Apa yang dimiliki Julang sialan itu, sehingga kamu mampu menolakku sekarang?" Geram Lara lagi, dengan napas yang menderu kasar. Satria terdiam. Lara telah mengetahuinya, perempuan itu telah mengetahui kehadiran wanita lain di hidupnya. Satria memutar tubuhnya lagi, hendak mencapai pintu. "Satu langkah kamu keluar dari ruangan ini, aku bersumpah akan membuat PL itu menyesal telah masuk dalam kehidupanku." Ancam Lara yang penuh emosi, dengan mata memerah dan air yang mengalir melewati pipi mulusnya. Bersambung.